Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Anggun Salsabila, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional dan sumber hukum perdagangan internasional. Jadi, pertama-tama, saya akan membahas mengenai subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional. Hal yang harus kita ketahui bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pengemban hak dan kewajiban menurut hukum. Atau lebih jelasnya, subjek hukum adalah para pelaku dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan. Dan para pelaku dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Dalam hukum perdagangan internasional, subjek hukumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah negara. Negara merupakan subjek hukum yang paling penting dalam hukum perdagangan internasional, karena satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Dengan kedaulatan tersebut, negara memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Lalu, dengan kedaulatannya ini pula, negara memiliki kewenangan untuk membuat hukum yang mengikat segala subjek hukum lainnya dan mengikat benda serta peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayahnya. Negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi internasional, khususnya dalam ranah perdagangan di dunia. Selain itu, negara dapat mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan antara negara-negara tersebut. Contoh perjanjiannya adalah perjanjian Friendship, Commerce and Navigation, perjanjian penanaman modal bilateral, perjanjian penghindaran pajak ganda, dan lain sebagainya. Dalam posisi sebagai pedagang, negara memperdagangkan sumber daya alam, perkebunan, pertambangan, dan hal lainnya yang dapat dijual ke subjek hukum yang membutuhkan. Subjek hukum yang kedua adalah organisasi internasional. Organisasi internasional terbagi menjadi 2, yaitu organisasi internasional antar pemerintah dan organisasi internasional non-pemerintah. Pada dasarnya, organisasi internasional beroperasi layaknya sebuah perusahaan. Organisasi internasional dibentuk oleh 2 negara atau lebih guna mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional antar pemerintah atau International Governmental Organization terbagi menjadi 2, yaitu global dan regional. International Governmental Organization atau IGO yang bersifat global antara lain seperti PBB, WTO, UNICEF, IMF, UNDP, dan World Bank. Sementara yang regional adalah ASEAN, Uni Eropa, dan NATO. Organisasi perdagangan internasional yang berada di bawah PBB adalah UNCITRAL atau United Nations Commissions on International Trade Law. Lalu yang kedua adalah United Nations Conference on Trade and Development, dan WTO, World Trade Organization. Dari segi hukum perdagangan internasional, organisasi seperti ini lebih banyak bergerak sebagai regulator. Dalam kapasitasnya ini, organisasi internasional lebih banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat rekomendasi dan guidelines. Biasanya pun aturan-aturan seperti rekomendasi atau guideline tersebut lebih banyak ditujukan kepada negara dan jarang dimaksudkan untuk mengatur individu. Selain organisasi internasional antar pemerintah tersebut, terdapat pula organisasi internasional non-pemerintah atau NGO, Non-Governmental Organization swasta, yang biasanya lebih dikenal dengan LSM internasional. NGO internasional dibentuk oleh pihak swasta atau pengusaha atau asosiasi dagang.
Peran NGO atau non-governmental organization ini dalam mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Misalnya ICC, International Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Internasional, yang telah berhasil merancang dan melahirkan berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional. Misalnya, Incoterms, Arbitration Rules and Court of Arbitration, serta Uniform Customs and Practice for Documentary Credits atau UCP. Subjek hukum ketiga adalah individu. Individu adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional, yang biasanya individu dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata atau legal persons of a private law nature. Individu itu sendiri hanya akan terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang dibuat oleh negaranya sendiri. Lalu, subjek hukum lainnya yaitu perusahaan multinasional. Dalam pandangan modern, perusahaan-perusahaan multinasional telah tumbuh kuat melebihi kekuatan ekonomi negara-negara. Pada awal abad ke-21, perusahaan multinasional telah dipertimbangkan secara yuridis seperti halnya manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang diciptakan oleh hukum dan secara nyata mempunyai hak dalam proses hukum yang melampaui garis batas suatu negara. Nah, jadi itulah beberapa subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu sumber hukum perdagangan internasional. Sumber hukum perdagangan internasional terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu perjanjian multilateral, perjanjian regional, dan perjanjian bilateral. Perjanjian multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari 2 negara dan tunduk pada aturan hukum internasional. Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang hanya mengikat hanya 2 subjek dalam hukum internasional, misalnya negara atau organisasi internasional. Yang termasuk dalam kelompok perjanjian ini adalah perjanjian penghindaran pajak berganda. Sumber hukum perdagangan internasional yang kedua adalah hukum kebiasaan internasional. Dari awal perkembangannya yang disebut dengan hukum perdagangan internasional lahir dari adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang berulang-ulang tersebut dengan waktu yang relatif lama menjadi mengikat dari satu pihak ke pihak lainnya. Suatu praktik kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah suatu praktik yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari 2 pihak atau praktik negara. Yang kedua adalah praktik ini diterima sebagai mengikat atau opnio iuris sive necessitatis. Sumber hukum perdagangan internasional yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum umum. Peran prinsip hukum umum biasanya diyakini lahir baik dari sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Prinsip hukum umum akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan. Beberapa contoh prinsip hukum umum adalah prinsip iktikat baik, prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi. Sumber hukum perdagangan internasional yang keempat adalah putusan-putusan pengadilan atau doktrin. Sumber hukum yang satu ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum di bidang perdagangan internasional.
Sifat putusan pengadilan ini ditegaskan dalam sengketa Japan Taxes on Alcoholic Beverages yang diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body WTO. Tak kalah pentingnya, doktrin bahkan dapat digunakan untuk menemukan hukum. Doktrin ini penting ketika sumber-sumber hukum sebelumnya ternyata juga tidak jelas atau tidak mengatur sama sekali mengenai suatu hal di bidang hukum perdagangan internasional. Sumber hukum perdagangan internasional yang kelima adalah kontrak. Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan yang terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Kontrak tersebut dapat dikatakan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dan sumber hukum perdagangan internasional yang terakhir adalah hukum nasional. Peran hukum nasional akan mulai lahir ketika timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi atau kewenangan negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif. Artinya, apabila tidak ada pengecualian lain, maka kekuasaan itu tidak dapat diganggu-gugat. Yurisdiksi atau kewenangan tersebut adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur segala peristiwa hukum, subjek hukum, dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional dan sumber hukum perdagangan internasional. Saya harap materi hari ini bisa membantu teman-teman semua yang menonton video ini. Maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.